Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Pernahkah kamu merasa hidupmu berbeda, tapi sulit dijelaskan dengan kata-kata? Bukan lebih hebat, bukan juga lebih buruk, hanya tidak sama. Saat orang lain terlihat berjalan lurus, hidupmu justru berbelok, terjatuh, lalu bangkit lagi dengan cara yang tak semua orang pahami. Kamu sering bertanya dalam diam, kenapa aku harus melalui semua ini? Kenapa rasanya lebih berat bagiku? Ada malam-malam ketika kamu menatap langit dengan hati lelah, merasa asing bahkan di tengah orang terdekat. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena jiwamu terlalu dalam untuk hidup yang dangkal. Tidak semua orang akan mengerti jalan hidupmu. Tidak semua orang diciptakan untuk memikul beban batin yang sama. Dan tidak semua jiwa ditakdirkan untuk hidup biasa. Mungkin kamu bukan orang biasa. Mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dibangunkan. Dan mungkin tanda-tandanya sudah lama muncul, hanya saja kamu belum menyadarinya. Jika beberapa hal dalam hidupmu terasa aneh, berat, tapi penuh makna, jangan abaikan. Karena bisa jadi, kamu adalah salah satu dari mereka. Jiwa terpilih. 1. Hidupmu penuh ujian sejak awal. Sejak kecil, atau setidaknya sejak kamu mulai benar-benar mengingat hidup, rasanya jarang ada fase yang benar-benar tenang. Saat orang lain menikmati masa ringan, kamu justru lebih cepat mengenal kecewa, kehilangan, dan tanggung jawab yang tidak seharusnya dipikul terlalu dini. Bukan satu masalah yang datang, melainkan rentetan ujian, seolah hidup tak pernah memberimu jeda untuk bernapas panjang. Kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Kenapa rasanya hidupku selalu lebih berat dibandingkan orang lain? Kenapa setelah satu masalah selesai, masalah lain sudah menunggu di depan pintu? Namun tanpa kamu sadari, di setiap ujian itu kamu tidak benar-benar hancur. Kamu mungkin lelah, kamu mungkin menangis diam-diam, tapi kamu tetap berjalan, meski tertatih. Tetap bertahan, meski sering ingin menyerah. Ini bukan kebetulan, ini bukan hukuman. Dan ini sama sekali bukan tanda bahwa kamu lemah. Jiwa terpilih memang tidak dibesarkan dengan jalan yang mudah. Ia ditempa sejak awal agar mengenal rasa sakit, supaya kelak ia mampu memahami luka orang lain. Ia diuji lebih keras agar hatinya matang, tidak rapuh oleh realita, dan tidak sombong oleh keberhasilan. Banyak orang kuat karena hidupnya lembut, tapi kamu kuat karena hidup memaksamu belajar bertahan. Ujian-ujian itu membentukmu menjadi pribadi yang lebih peka, lebih bijaksana, dan lebih sadar akan makna hidup. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keadaan ideal, melainkan dari kemampuan untuk tetap berdiri di tengah kekacauan. Jika hidupmu terasa berat sejak awal, jangan merasa rendah. Itu justru tanda bahwa jiwamu dianggap mampu menanggung beban yang lebih besar. Karena tujuanmu bukan sekadar selamat, melainkan menjadi cahaya yang lahir dari kegelapan. Dan sampai hari ini, faktanya satu, kamu masih di sini. Itu saja sudah membuktikan betapa kuatnya jiwamu. 2, kamu merasa tidak pernah benar-benar cocok dimanapun. Di tengah keramaian, kamu sering merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekelilingmu, tapi karena tidak ada yang benar-benar sefrekuensi. Tawa terdengar ramai, percakapan mengalir, namun ada jarak tak kasat mata yang membuatmu merasa terpisah. Seolah kamu hadir, tapi tidak sepenuhnya berada di sana. Dalam kelompok, kamu bisa berbaur. Kamu tahu cara menyesuaikan diri, tahu kapan harus diam, kapan harus tersenyum. Namun di balik itu semua, selalu ada perasaan yang sulit dijelaskan. Aku bukan bagian dari ini. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, melainkan karena hatimu tidak menemukan rumahnya. Seringkali orang salah paham. Mereka mengira kamu dingin, tertutup, atau tidak peduli. Padahal kenyataannya, kamu hanya tidak nyaman berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Jiwamu menolak kepalsuan, meski itu harus dibayar dengan rasa sepi. Frekuensi jiwamu memang tidak umum. Apa yang menghibur banyak orang, belum tentu menggerakkan hatimu. Apa yang dianggap penting oleh lingkungan, sering terasa kosong bagimu. Kamu lebih tertarik pada makna daripada keramaian, pada kedalaman daripada pengakuan. Dan itulah mengapa kamu sering merasa salah tempat.
bukan karena kamu tidak layak berada di sana, tetapi karena kamu tidak diciptakan untuk larut dalam arus yang sama. Jiwa terpilih jarang merasa cocok karena ia bukan pengikut. Ia adalah pembawa warna baru. Warna yang tidak selalu dimengerti, tidak selalu diterima, tapi dibutuhkan untuk menyeimbangkan dunia. Jika kamu merasa berbeda, jangan buru-buru mengubah dirimu. Mungkin bukan kamu yang salah, mungkin kamu hanya belum berada di tempat yang benar. Dan sampai hari itu tiba, kesendirianmu bukan kutukan, melainkan ruang aman bagi jiwamu untuk tetap jujur pada dirinya sendiri. 3. Intuisimu sangat tajam. Ada hal-hal yang kamu tahu tanpa pernah diajarkan. Bukan hasil logika panjang, bukan pula dari nasihat orang lain. Tiba-tiba saja muncul rasa yakin di dalam dada. Tenang, jelas, dan sulit dibantah. Dan anehnya, perasaan itu jarang sekali salah. Kamu bisa merasakan niat seseorang bahkan sebelum mereka berbicara banyak. Kamu menangkap perubahan energi dari cara mereka memandang, dari nada suara yang tidak konsisten, dari keheningan yang terasa berbeda. Saat orang lain masih menilai dari luar, kamu sudah membaca sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Seringkali intuisi itu datang sebagai rasa tidak nyaman tanpa alasan jelas. Bukan ketakutan, tapi sinyal halus yang meminta kamu berhati-hati. Dan ketika kamu mengabaikannya, entah demi logika, demi sopan santun, atau demi menyenangkan orang lain, waktu selalu membuktikan bahwa suara batinmu benar. Namun intuisi ini juga bukan tanpa beban. Karena kamu melihat lebih cepat, kamu juga lebih sering kecewa. Kamu tahu sesuatu akan berakhir bahkan sebelum ia benar-benar dimulai. Kamu merasakan jarak sebelum perpisahan terjadi. Dan itu membuat hatimu sering bersiap lebih dulu untuk kehilangan. Jiwa terpilih memang memiliki koneksi batin yang kuat. Bukan karena ia istimewa tanpa alasan, tetapi karena hidup telah melatihnya untuk mendengar ke dalam. Saat dunia luar terlalu bising dan penuh kepalsuan, kamu belajar percaya pada bisikan sunyi dari hatimu sendiri. Intuisi bukan sekadar firasat, ia adalah hasil dari kesadaran, kepekaan, dan pengalaman batin yang dalam. Ia muncul karena kamu terbiasa merenung, bertanya, dan jujur pada apa yang kamu rasakan, bahkan saat itu tidak nyaman. Jika kamu memiliki intuisi yang tajam, jangan menekannya. Rawatlah, dengarkanlah, karena di dunia yang penuh kebisingan ini, suara batinmu adalah kompas paling jujur yang kamu miliki. 4. Kamu sangat peka secara emosional. Hal-hal yang bagi orang lain terlihat sepele, bisa menyentuh hatimu dengan intensitas yang tak terduga. Sebuah kata yang diucapkan dengan nada dingin, senyum yang dipaksakan, atau tatapan mata yang kosong, semua itu terasa nyata bagimu. Energi orang lain bukan hanya diterima, tetapi dirasakan sampai ke inti. Kepekaanmu membuatmu sangat peka terhadap luka orang lain. Kamu sering menangkap kesedihan yang disembunyikan, ketakutan yang disamarkan, atau harapan yang tersisa samar. Dan meskipun kamu ingin membantu, terkadang berat rasanya menanggung semua itu sendirian. Bukan jarang hatimu lelah, bahkan bingung, karena dunia tidak selalu peka terhadap perasaanmu. Tapi jangan salah, ini bukan kelemahan. Ini adalah anugerah yang sangat langka. Karena kemampuanmu merasakan lebih dalam membuatmu memiliki empati yang tulus, mampu memahami orang lain tanpa mereka harus bicara panjang lebar. Kamu bisa hadir di tengah kesedihan tanpa kata, cukup dengan energi dan perhatianmu. Jiwa terpilih merasakan lebih banyak karena ia ditakdirkan untuk melihat kedalaman yang sering tersembunyi bagi orang biasa. Sakit, kebahagiaan, ketakutan, dan cinta, semua hadir lebih nyata bagi dirimu. Dan dari kepekaan ini, kamu belajar untuk tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu, bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Jadi, meskipun kepekaan ini terkadang melelahkan, itu menandakan betapa besar kapasitas jiwamu untuk mencintai dan memahami. Dan suatu hari, kemampuan ini akan menjadi cahaya bagi banyak orang yang tidak bisa melihatnya sendiri. 5. Kamu sering menarik diri untuk menyendiri. Kamu sering merasa butuh menjauh, meski tidak ada konflik nyata atau masalah besar. Bukan karena membenci manusia, bukan karena ingin menolak dunia, tapi karena hatimu memerlukan ruang untuk bernapas.
Keramaian, obrolan tanpa arah, atau tekanan sosial yang konstan sering membuatmu lelah secara batin. Dan satu-satunya cara untuk pulih adalah menarik diri sejenak. Kesendirian bagimu bukan kesepian, melainkan tempat untuk mengisi ulang energi. Di sana, kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri tanpa gangguan. Kamu menemukan ketenangan di tengah keheningan, memikirkan hal-hal yang benar-benar penting, dan menata kembali pikir serta perasaanmu yang sering berantakan oleh hiruk-pikuk dunia luar. Dalam kesendirian, ide-ide baru muncul. Pikiran yang sebelumnya kusut mulai menemukan pola. Kamu bisa merenung tentang siapa dirimu, apa tujuanmu, dan bagaimana langkahmu selanjutnya. Bagi jiwa terpilih, kesendirian adalah laboratorium batin, tempat eksperimen tanpa tekanan, tempat pemulihan, dan tempat menemukan jawaban yang tidak mungkin muncul di tengah keramaian. Jiwa terpilih memang sering menyendiri karena ia memiliki koneksi kuat dengan dunia batinnya. Ia tidak takut menghadapi dirinya sendiri, tidak takut dengan perasaan yang muncul, bahkan ketika itu sulit atau menyakitkan. Justru dari kesendirian ini, ia belajar memahami kedalaman diri sendiri, mengenali kelemahan dan kekuatannya, serta menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Jadi jangan merasa aneh ketika kamu merasa perlu menjauh. Ini bukan tanda lemah atau asing dari dunia, tapi tanda bahwa jiwamu hidup dengan cara yang lebih sadar dan mendalam. Kesendirianmu adalah ladang di mana ketenangan, kreativitas, dan pemahaman batinmu tumbuh subur. Dan suatu hari, apa yang kamu pelajari dalam diam itu akan menjadi cahaya yang membimbingmu dan orang lain. 6. Setelah jatuh berkali-kali, kamu selalu bangkit lebih kuat. Hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kamu sudah merasakannya lebih dari cukup. Kamu pernah hancur, merasakan kehilangan yang membuat dada sesak, bahkan sempat ingin menyerah pada segala sesuatu yang terasa terlalu berat. Ada momen-momen ketika dunia tampak gelap, dan langkahmu terasa berat bagai menapak pasir yang terus runtuh di bawah kakimu. Tapi entah bagaimana, kamu selalu bangkit, bukan karena mudah, bukan karena tanpa rasa sakit, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk tetap terpuruk. Setiap jatuh bukan akhir, melainkan awal dari proses yang lebih dalam. Proses yang memaksa jiwamu mengenal kekuatan sejati dan kesabaran yang sebelumnya tersembunyi. Menariknya, setiap kali kamu bangkit, kamu tidak sama lagi. Kamu tidak kembali ke titik awal. Kamu bangkit dengan kesadaran yang lebih dewasa, pandangan yang lebih tajam, dan hati yang lebih peka terhadap kehidupan. Luka yang dulu terasa mematahkan, kini menjadi guru yang membentuk, membimbing, dan menguatkanmu dari dalam. Jiwa terpilih memang sering diuji melalui jatuh dan kehilangan. Tapi ujian itu bukan untuk menghancurkan. Ia hadir agar kamu belajar bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari berapa banyak kemenangan yang kamu raih, tetapi dari seberapa sering kamu berani bangkit setelah jatuh. Setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap detik putus asa, semua itu adalah bahan bakar yang menyulut cahaya batinmu. Jika kamu merasa lelah dengan jatuhmu sendiri, ingat satu hal, jatuhmu tidak membuatmu lemah. Bangkitmu yang berulang kali itulah yang membuktikan bahwa jiwa terpilih selalu tumbuh dari luka, bukan dikalahkan olehnya. Dan suatu hari, semua kekuatan yang lahir dari luka itu akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu dan jalan orang lain di sekitarmu. Jika kamu membaca ini dan merasakan setiap kata menempel di hatimu, ketahuilah satu hal, kamu tidak sendiri dan kamu bukan kebetulan. Hidupmu yang penuh ujian, rasa berbeda, intuisi tajam, kepekaan yang dalam, kesendirian yang kamu pilih, dan kemampuan bangkit setelah jatuh, semua itu adalah tanda bahwa jiwamu terpilih. Jangan pernah merasa lemah karena sering berbeda. Jangan menyerah karena hidup terasa berat. Setiap luka yang kamu rasakan, setiap air mata yang jatuh, adalah batu loncatan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh cahaya. Percayalah, kekuatanmu bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menjadi inspirasi bagi dunia. Bahkan ketika tidak ada yang melihat atau mengerti, semesta sedang menyiapkanmu untuk tujuan yang lebih besar. Teruslah melangkah, meski lambat. Teruslah percaya pada dirimu sendiri, meski orang lain ragu. Karena jiwa terpilih tidak hanya mampu bertahan. Ia bersinar di tengah gelap,
membawa cahaya untuk dirinya sendiri dan bagi banyak orang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.